Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Manajemen Pemasaran Syariah. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas mengenai pemasaran internasional. International marketing merupakan proses pembentukan satu atau lebih keputusan-keputusan marketing mix yang melampaui batas-batas negara. Di tingkat yang lebih kompleks, international marketing mencakup pembangunan pabrik atau perusahaan di luar negeri dan koordinasi strategi pemasaran antar negara. Sedangkan global marketing merupakan aktivitas pemasaran yang dikoordinasikan dan diintegrasikan di antara beberapa pasar di berbagai negara. Next, ke international marketing culture merupakan elemen budaya yang perlu dipahami oleh pemasar internasional untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif di pasar global. Elemen-elemen ini meliputi bahasa, agama, nilai dan sikap, pendidikan, organisasi sosial, teknologi dan bahan budaya, hukum dan politik, serta estetika. Dalam memasuki pasar internasional, ada beberapa proses kompleks yang membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga ada 5 proses langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam memasuki pasar internasional. Yang pertama, mengidentifikasi negara, manakah sih negara yang berpotensi menjadi target pasar? Yang kedua, ada pemutaran awal. Setelah melakukan identifikasi, perusahaan melakukan pemutaran awal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Kemudian dilanjutkan ke pemutaran dalam kedalaman, di mana proses ini pengumpulan informasi yang lebih mendalam tentang pasar. Yang keempat, ada seleksi akhir. Berdasarkan hasil pemutaran awal dan pemutaran dalam kedalaman, perusahaan melakukan seleksi akhir untuk menentukan negara mana yang akan menjadi target pasar. Kemudian yang terakhir, ada pengalaman langsung, di mana pada pengalaman langsung ini, proses ini dilakukan dengan mengirim tim ke negara tersebut untuk mengunjungi konsumen, distributor, dan pesaing. Kemudian, keputusan utama dalam memasuki pasar internasional berfungsi untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pasar yang tepat, membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran efektif, dan juga membantu perusahaan untuk mengelola resiko. Di mana ada 5 keputusan utama dalam pemasaran internasional. Yang pertama, memutuskan organisasi pemasaran. Yang kedua, memutuskan program pemasaran. Yang ketiga, memutuskan cara memasuki pasar. Yang keempat, memutuskan pasar mana yang dimasuki. Dan yang terakhir, memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Ada juga tahap-tahap proses internasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasuki pasar internasional, di mana dalam melakukan proses ini ada beberapa syarat, diantaranya tidak ada kegiatan ekspor reguler, ekspor melalui perwakilan independen atau agent, kemudian pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan, dan pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Memasuki pasar internasional adalah proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memasuki pasar internasional. Yang pertama, adanya studi pasar, di mana langkah ini penting untuk memasuki pasar internasional. Yang kedua, pemilihan target, yaitu menentukan target pasar. Yang ketiga, adaptasi produk atau layanan, yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar tujuan. Yang keempat, logistik dan distribusi, seperti proses pengangkutan, penyimpanan, pengiriman, dan produk layanan. Kemudian ada juga bentuk kemitraan lokal, di mana untuk memasuki pasar internasional dengan cepat, risiko yang relatif rendah, kemitraan ini dilakukan dengan perusahaan lokal seperti agen, distributor, atau joint venture. Kemudian dalam penilaian kinerja dan penyesuaian, perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja untuk memasuki pasar internasional agar dapat mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan untuk meningkatkan kinerja. Nah, ada juga beberapa aspek-aspek seperti berpeluang untuk ekspansi, beradaptasi dengan perubahan, bentuk kemitraan lokal, pengelolaan risiko, dan masih ada beberapa aspek lainnya. Peluang ekonomi syariah di tingkat pasar global terus berkembang loh. Misalnya dalam bidang keuangan, ekonomi syariah berkembang dalam perbankan syariah, di mana lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan juga menawarkan berbagai produk dan layanan seperti giro, deposito, pembiayaan, dan investasi. Kemudian dalam bidang pariwisata, ekonomi syariah juga berkembang, misalnya adanya pariwisata halal, di mana pariwisata halal ini menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ada juga yang berkembang dalam perdagangan dan investasi syariah, teknologi keuangan syariah, industri halal, pendidikan dan pelatihan syariah, kesehatan syariah, dan energi terbarukan. Jadi, pemasaran internasional adalah sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Namun, dengan strategi yang tepat, suatu perusahaan dapat sukses di pasar internasional. Pergi ke pasar beli biji selasih. Tidak lupa juga membeli buah jambu. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.